sambutan dari Pak Gubernur, ada Ketum, ada Wali, ada Kapolda, ada Sendiri, kemudian ada tadi acara penyampaian informasi. Kebetulan saya dibantu ada ketua bidang Infocom, informasi dan komunikasi serta kebudayaan Islam. Jadi merasa perlu, merasa terpanggil menyampaikan hal-hal yang bersifat aktual menyangkut persoalan di Banten. Di antaranya satu yang disampaikan oleh Pak Kadrem tentang ketahanan keamanan nasional dalam konteks investasi dan ekonomi nasional. Kemudian ada dari Polda juga menyampaikan tentang peran Polri dalam mengamankan investasi, di antaranya adalah sinergis dengan Banten di antaranya. Ada juga dari Bapeda menyampaikan tentang PSN. Kemudian ada juga dari Bapeda lagi tentang lobby PSN di Banten. Jadi ini yang perlu saya sampaikan juga, sering terjadi simpang siur informasi di masyarakat. PIK 2 adalah PSN, padahal PSN bukan juga PIK 2, PIK 2 bukan PSN, dan PIK 2 tidak pernah di PSN kan, dan PIK 2 itu setelah saya lakukan survei di sana, itu tanahnya masih belum diamankan, jadi belum dibangun apa-apa dulu. Jadi alangkah terburu-burunya ketika kita mengatakan tanah yang digarap dulu juga itu ada tulisan ini menyalahi prosedur yang ada di Banten. Ini yang ingin saya sampaikan. Nah, sehingga masyarakat di luar sana simpang siur kami perlu menjelaskan oleh para ahlinya dan yang mereka menjelaskan. Kalau saya tidak menyampaikan, hanya memfasilitasi pemerintah untuk menyampaikan berita sebenarnya, fakta sebenarnya tentang PSN dan PIK 2, karena dua hal yang berbeda. Jangan disamakan, ini yang terjadi. Saya kira itu. Jadi kalau hal-hal yang lain seperti tadi ceramah pidato yang disampaikan oleh Ketua ini, karena itu adalah mitra pemerintah, pelayan umat, satu bagaimana melayani umat secara profesional dan juga menjadi mitra pemerintah. Kalau program pemerintah seperti proyek strategis nasional itu baik, pasti didukung. Kenapa? Mungkin selalu bicaranya maslahat mudarat, dan itu harus melalui suatu kajian yang mendalam dan prosedural. Mungkin ada prosedur untuk menimbulkan suatu pendapat. Ini masalah yang berbahaya kalau kita menyampaikan pendapat yang keliru. Karena dulu itu ada prosedur pengambilan keputusan. Pertama, tasawur. Tasawur itu menggambarkan suatu perkara secara utuh, tidak boleh kita sembarangan. Yang kedua baru penilaian, baru dari konsep hukumnya, baru kita memutuskan membuat pertimbangan, pembinaan dan sebagainya, memutus. Seperti itu dulu, tidak boleh sembarangan. Jangan sampai orang berpendapat PSN merampas tanah negara, tidak ada. PSN itu tidak ada merampas PSN itu merampas tanah rakyat, Pak. Itu tidak ada. PSN itu tanah negara yang difungsikan, dihidupkan untuk dibangun oleh swasta agar nilai manfaatnya lebih tinggi. Itu yang saya dapatkan dari penjelasan tadi dari Bapeda. Jadi tidak betul kalau PSN itu merampas tanah rakyat, tidak betul. Oleh karena PSN ini tujuannya baik, program pemerintah, maka mungkin layaknya menimbang menjadi pertimbangan untuk memberikan dukungan kepada PSN. Karena ini biayanya manfaatnya besar. Satu, pertumbuhan ekonomi. Kedua, lapangan pekerjaan. Di Banten ini tenaga kerja banyak nganggur. Kalau sudah diserap sekitar 30.000 atau 50.000, artinya banyak orang yang diselamatkan dari kemiskinan. Ini perlu juga dipertimbangkan oleh kawan-kawan semua untuk melepaskan egois, untuk membangun empati kepada kawan-kawan kita yang nasibnya kurang beruntung. Mengapa? Mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak. Ini perlu dipertimbangkan oleh kawan-kawan untuk kita juga sama-sama
mendukung. Kalau kita mau dilarangnya, carikan mereka pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak. Kalau lapar, kasih makan. Kalau butuh, cerdaskan. Itu baru kita namanya membela rakyat. Saya kira itu cukup ya. Ada pertanyaan? Terkait dengan rekomendasi MUI pusat yang terkait rekomendasi MUI pusat kan nanti akan ada tabayun lagi. Tabayun lagi dari tim tabayun akan melakukan kerja lagi. Ya mesti memang dari tabayun dulu baru keputusan, bukan keputusan dulu baru tabayun. Artinya tabayun dulu, baru kemudian tabayun, tasawur, tasdik, mencari konfirmasi kepada narasumber, kemudian menggambarkan perkara secara utuh, baru menghubungi seperti itu. Ya. Kalau kita menunggu tabayun yang utuh seperti apa? berarti kalau di dalam MUI sendiri mekanismenya harus mempernas lagi MUI untuk mengubah itu. Sama. Kalau itu nanti kan gini, hukum itu kan bisa hukum yang dulu dari keagamaan. Hukum itu bisa berubah karena ilmunya ada atau ada. Artinya nanti MUI Banten siap mendampingi MUI pusat terkait tabayun itu. Tergantung pimpinan nanti rapat setiap. Pimpinan mana? Banten atau pimpinan pusat? Ada prosedur di Banten itu ada prosedur. Harus saya jelaskan prosedurnya itu melalui tabayun dulu, informasi, menggambarkan perkara secara utuh, perkara yang besar, benar dan dapat dipertanggungjawabkan baru kita putuskan. Nggak bisa, nggak. Ini Pak. Tambahan bahwa MUI Banten sudah dipanggil oleh MUI pusat presiden MUI Kabupaten Tangerang yang merupakan lokus dari PIK 2 dan PSN ini sudah dimintai keterangan dalam pengertian untuk tabayun menjelaskan permasalahan yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi ini proses yang harus dilalui oleh MUI pusat untuk mendapatkan informasi yang betul-betul valid. Jadi yang setelah itu baru akan ada